Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mak Jonti. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaan kita. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel aku, ke channel YouTube aku. Ini adalah mengenai berjualan ya, berjualan sembako. Aku juga udah banyak bahas ya tentang berjualan sembako itu bagaimana caranya, keuntungannya. Itu aku sudah banyak bahas di video-video aku yang sebelumnya. Nah, kali ini aku akan membahas lagi. Di video kali ini aku akan membahas lagi cara mengelola keuangan usaha kecil. Kemarin di video aku dulu aku pernah bikin konten juga ya, cara mengatur keuangan di toko sembako. Nah, ini aku mau bikin konten lagi, mau berbagi lagi ini cara mengatur keuangan untuk usaha kecil, bukan hanya toko sembako aja ya. Usaha kecil itu kan bermacam-macam ya, bukan hanya toko sembako atau warung sembako kecil, atau jualan makanan kecil, atau jual pulsa, jual token, yang pokoknya usaha kecil lah, yang online shop kecil. Pokoknya usaha yang dimulai dari kecil dulu baru besar, itu kita harus mengatur keuangannya ya. Tidak ada usaha itu yang langsung besar ya, itu harus melalui tahapan yang kecil dulu ya, tahapan yang sederhana dulu. Dan kita juga harus pinter-pinter mengatur keuangannya supaya usaha yang kita jalan itu enggak kolab, usaha yang kita jalan itu bisa berjalan sampai ke depannya ya. Kita kan nggak mau punya usaha cuma sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Kalau bisa kan terus maju ke depan, terus berkembang, bisa menghidupi kita, bisa kita mencapai kesuksesan dari usaha kita itu ya. Semua orang pasti pengen banget seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita usahakan itu, yang perlu kita manage itu adalah cara pengelolaan keuangannya dulu ya. Kalau cara pengelolaan keuangan kita itu sudah bagus, sudah benar, dan kita menjalankan usahanya itu juga sudah ulet, insya Allah ya kita juga akan mencapai kesuksesan, atau usaha kita tuh bakal maju pesat. Oke teman-teman, aku akan rincikan ya cara pengolahan keuangan di usaha kecil kita. Nah, teman-teman, di sini cara pengolahan usaha kecil itu adalah kita harus membuat buku pembukuan. Itu sesederhana aja, ataupun seringkasnya atau seapanya, kita harus juga membuat buku pembukuan ya, mulai dari itu uang masuk atau uang keluar, sekecil apapun uang masuk setiap harinya, dan juga uang keluar setiap harinya itu kita perlu dicatat. Aku pernah nunjukin di video aku yang kemarin, kamu bisa cek, aku bikin pembukuan toko warung kelontong aku ini, itu ada ya. Setiap hari barang-barang kecil itu aku catat ya, pengeluarannya atau pemasukannya, pokoknya ada jual beli itu pasti aku catat ya. Jadi terperinci, kelihatan setiap hari itu berapa pendapatan yang aku dapatin, dan juga berapa pengeluaran yang aku keluarin untuk usaha warung atau toko sembako aku ini ya. Nah, begitu juga untuk usaha kecil yang lainnya. Kalau itu ada penjualan, itu kita buat buku pembukuan sederhana aja, yang kita mengerti, yang kita pahami, yang bisa kita baca dan bisa kita kaji ya, setiap minggunya, setiap bulannya, kita bisa lihat perkembangan di pembukuan kita itu yang kita buat sendiri ya, yang kita pahami ya. Kita lihat berapa pemasukan kita setiap hari, berapa pengeluaran kita. Nanti setiap bulan kita perinci ya, oh pemasukan kita itu ada berapa, pengeluaran kita ada berapa. Apakah pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran, atau pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan? Kalau pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran berarti kita kan untung. Tapi kalau pengeluaran yang lebih gede dari pemasukan berarti kan kita puntung, nggak untung ya. Ya, disitulah kalau kita membuat pembukuan usaha kecil aja, usaha kecil kita buat pembukuannya, di situ akan kelihatan, akan terbaca ya, terbaca riwayat usaha kita itu, jalan ceritanya atau apalah namanya ya, keseharian,
penjualan kita itu akan kelihatan di pembukuan itu, dan kita juga bisa melihatnya ya. Dan yang kedua itu adalah kita harus memisahkan mana uang usaha kita dengan uang pribadi ya. Di sini kalau kita buka usaha, sekecil apapun itu usahanya, macam-macam ya usaha apalah. Yang penting uang untuk usaha, berapa pemasukan itu kita bedakan ya dengan uang pribadi kita. Uang pribadi kita seperti gaji bulanan kita. Siapa tahu yang mempunyai selain usaha dia punya kantoran ya, gaji bulanan, atau pendapatan dari suami, gaji suami atau uang belanja dari suami, itu kita pisahkan dari uang usaha kita nih dulu ya. Kita harus pinter memisahkannya, mana uang usaha dengan mana uang yang pribadi kita. Jadi mana uang usaha itu kita belanjain untuk kebutuhan usaha kita, dan uang pribadi untuk kebutuhan pribadi kita. Nah di sini ada suatu pertanyaan mungkin ya, loh kita nggak bisa dong nikmati usaha, uang dari usaha kita ini karena nggak bisa dipakai, harus dipisahkan. Nah di sini, nah setiap bulannya kita bisa mengambil gaji kita dari usaha yang kita jalani tadi. Nah itu nanti kita ngambil gajinya. Biasanya aku di sini kalau aku buka manajemen toko sembako aku ngambil 30% ya dari pendapatan itu berapa, 30% aku ambil untuk pribadi, yaitu aku ambil untuk pisahkan untuk jadi uang pribadi. Jadi tetap juga kita dari usaha kita ini kita bisa menikmati gaji dari usaha kita yang kita bakal masukkan untuk uang pribadi kita. Pokoknya jangan ngawur lah, jangan sembarang asal main comot aja mana uang pribadi masukin ke ini, ke uang usaha kita, nanti uang usaha kita iniin, jadi nggak teratur, manajemennya itu nggak teratur, jadi kita bingung berapa dah dapat kita dari. Nah teman-teman, sampai di sini aja ya mungkin ya, sekedar penjelasan dari aku cara mengelola keuangan di usaha kecil. Semoga usaha yang kita jalani ini akan maju ke depannya, akan terus berkembang sampai kita menghasilkan usaha yang lebih besar lagi. Tidak ada usaha yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil dulu ya. Tidak ada usaha yang akan berhasil kalau tidak manajemen keuangannya itu yang sedetil mungkin dibuat, serapi mungkin dibuat. Pokoknya tidak ada lah yang tidak yang bakal berhasil kalau tidak bisa mengatur keuangannya. Di setiap usaha kita harus pintar memanajemen keuangan dulu ya, mengaturnya, membelanjakannya, menggunakannya sebaik mungkin. Semoga supaya usaha yang kita jalani ini tetap berjalan sampai ke depannya. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kamu yang mau buka usaha. Nggak apa-apa, mulai dari kecil dulu ya, nanti baru besar ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dan jangan lupa support terus channel aku supaya aku tambah semangat terus berbagi kepada kamu, membuat konten-konten yang lainnya. Dan kamu bisa share ke teman-teman kamu, bisa subscribe dan bunyiin loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu bisa follow Instagram atau FB aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.